Selamat pagi adik-adik. Nah, materi pertama di matematika adalah sifat-sifat eksponen dan bentuk akar. Ini selalu ada di soal UTBK. Nah, yang pertama, A pangkat N itu sama aja dengan A dikali A dikali A dikali A dan seterusnya itu sebanyak pangkatnya ini, sebanyak N. Sifat-sifat eksponen sendiri, yang pertama, A pangkat N itu sama aja dengan 1. Kemudian A pangkat M dikali A pangkat N itu sama aja pangkatnya dijumlahkan ya, A pangkat M plus N. Kemudian A pangkat M dibagi A pangkat N sama aja dengan A pangkat M dikurangi N. Nah, kalau A pangkat M dikali B pangkat N dipangkatkan P, P-nya ini boleh kamu kalikan ke dalam jadi A pangkat M P dikali B pangkat N P. Pembagian juga sama. Nah, kalau A pangkat min N itu sama aja dengan 1 per A pangkat N. Kalau akar pangkat M dari A pangkat N sama dengan A pangkat N per M. Nah, kita langsung aja ke latihan soal-soal UTBK-nya. Soal yang pertama, jika N memenuhi 25 pangkat 0,25 dikali 25 pangkat 0,25 dikali dan seterusnya dikali 25 pangkat 0,25 sama dengan 125. Maka tentukanlah nilai N min 3 dikali N plus 2. Nah, di sini adik-adik harus tahu yang ini. Perpangkatan 25 itu, ya, 25 itu sama aja dengan 5 pangkat 2. Kemudian di sini ada nanti 0,25. 0,25 itu nanti kalau kamu ubah ke pecahan sama aja 1 per 4 gitu ya. Nah, kemudian di sini ada 125 itu sama aja dengan 25 pangkat 3. 5 pangkat 3, sorry ya. Nah, tinggal ini kita substitusikan ke soal ini. Jadi soal ini berubah jadi, kita ubah jadi ini, 25 itu sama aja dengan 5 pangkat 2, ya. Pangkat 1/4, ya. Dikali 5 pangkat 2, dipangkat 1/4, kemudian dikali dan seterusnya, nanti dikali 5 pangkat 2, pangkat 1/4. Itu sama dengan 125, 125 itu sama aja 5 pangkat 3. Nah, ingat ini pangkatnya boleh kamu kalikan, jadi 5 pangkat 2 kali 1/4 itu sama aja setengah, dikali 5 pangkat setengah, dikali, dan seterusnya, nanti sama aja. Dikali 5 pangkat setengah, sama dengan 5 pangkat 3. Gitu ya. Nah, ingat, kalau perpangkatan tadi, ingat sifat A pangkat M dikali B pangkat N, A pangkat N, sama aja A pangkat M plus N. Nah, ini pangkatnya dijumlah, jadi setengah ditambah setengah, dan seterusnya. Ini jadi sama aja 5 pangkat setengah kali N. Ya, karena ini sebanyak N. Itu sama dengan 5 pangkat 3. Nah, di sini udah kamu peroleh bahwa setengah N-nya pasti sama dengan 3. Nah, berarti N-nya dari sini harus sama dengan 6. Itu ya. Sudah ketemu N-nya, berarti kita langsung mensubstitusikan ke soal yang diminta. Yang diminta di sini adalah yang ditanyakan N-3. Berapakah nilai N-3 dikali N plus 2? Berarti sama dengan N-3, berarti 6-3, dikali 6 plus 2. Berarti 6-3 itu sama dengan 3, dikalikan dengan 8, sama dengan 24. Jadi itu ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, soal nomor 2 selanjutnya yang mau kita bahas adalah soal UTBK yang bentuknya seperti ini. Jika 4 pangkat M plus 1 plus 4 pangkat M sama dengan 15, maka tentukanlah nilai dari 8 pangkat M. Nah, langkah pertama yang harus kamu jalankan di sini adalah menyederhanakan ini. Jadi ingat, 4 pangkat M plus 1, ya, itu sama aja dengan 4 pangkat M dikali 4 pangkat 1. Gitu ya. Jadi kita beralih ke soal yang ini. Jadi ini bisa dituliskan jadi 4 pangkat M
dikali 4, ya, plus 4 pangkat M sama dengan 15. Nah, kita tinggal mengeluarkan, di sini ada 4 pangkat M-nya, boleh kamu keluarkan jadi 4 pangkat M, di dalam berarti 4 plus, di sini ada 1, ya, sama dengan 15. Jadi ini 4 plus 1 sama dengan 5, berarti 5 dikali 4 pangkat M sama dengan 15. Jadi 4 pangkat M-nya sama dengan 15 dibagi 5 sama dengan 3. Nah, di sini yang ditanyakan adalah 8 pangkat M. Jadi 8 pangkat M ini bisa kita sederhanakan jadi 2 pangkat 3, ya, pangkat M. Ya. Atau sama aja nanti 2 pangkat M pangkat 3. Itu ya. Nah, kita harus mencari 2 pangkat M dari yang di sini. Jadi 4 itu sama aja dengan 2 kuadrat, ya, pangkat M. Atau saya ganti seperti yang tadi, jadi kuadratnya saya ganti di atas. Sama dengan 3. Jadi dari sini kita peroleh bahwa 2 pangkat M sama dengan akar dari 3. Nah, jadi 2 pangkat M-nya sudah ketemu nilainya, tinggal kita substitusikan ke sini. Yang ditanyakan adalah 2 pangkat M di pangkat 3, berarti sama aja akar 3 di pangkat 3. Gitu ya. Ingat pangkat 3 sama aja ini akar 3 dikali akar 3 dikali akar 3. Ya. Sama dengan, ingat akar dikali akar, akarnya hilang, jadi akar 3 dikali akar 3 itu sama dengan 3, tinggal akar 3. Jadi jawabannya adalah A. Oke, soal berikutnya yang mau kita bahas adalah soal yang berikut ini. Dalam bentuk positif X pangkat min 2, Y pangkat min 2 per XY pangkat min 2, maka kita menyederhanakan ke dalam pangkat positifnya. Nah, langkah pertama yang harus kita kerjakan di sini, yang harus kalian kerjakan adalah sifat yang bentuknya ini. X pangkat min M, ya, itu di sifat tadi sama aja dengan 1 per X pangkat M. Ya. Jadi ini kita sederhanakan soal ini menjadi 1 per X kuadrat, ya, min 1 per Y kuadrat, ya, per, ini sama aja dengan 1 per XY kuadrat. Nah, kemudian ini kita samakan penyebutnya, kita satukan jadi X kuadrat Y kuadrat. Kita kalikan jadi Y kuadrat min X kuadrat. Nah, per 1 per X Y kuadrat. Itu ya. Nah, kemudian Y kuadrat min X kuadrat per X kuadrat dikali Y kuadrat, ya. Ini dikalikan dengan, ini kan 1 per XY kuadrat, jadi XY kuadrat per 1. Nah, karena ini sama, ini bisa dibagi. Jadi tinggal sisanya itu adalah Y kuadrat min X kuadrat. Nah, ini difaktorkan jadi Y min X plus dikali Y plus X. Nah, karena di pilihannya ini X-nya yang harus di depan. Jadi X-nya yang harus di depan, jadi ini kita pindahkan ke depan, X-nya harus positif, jadi tinggal keluarkan minnya, jadi X min Y. Nah, ini tinggal dibalik aja X plus Y. Nah, jadi jawabannya adalah ini. Jawabannya itu adalah yang B. Soal selanjutnya yang akan kita bahas adalah soal bentuk ini. Jika A pangkat 2X sama dengan 2, maka tentukanlah nilai dari A pangkat 5X dikurangi A pangkat min 5X per A pangkat 3X plus A pangkat min 3X. Nah, jadi soal ini bisa kita buat nanti jadi A pangkat 5X
dikurangi A pangkat min 5X per A pangkat 3X plus A pangkat min 3X Nah, ini supaya ini genap, boleh kamu kalikan dengan A pangkat ganjil, misalnya A pangkat X per A pangkat X. Dengan A pangkat X dikali A pangkat 5X berarti A pangkat 6X. Ya. Min, A pangkat min 5X dikali A pangkat X, ingat pangkatnya di jumlah berarti sama aja A pangkat min 4X. Ya. Per A pangkat X dikali A pangkat 3X sama dengan A pangkat 4X. Plus A pangkat min 3X dikali A pangkat X itu sama aja A pangkat min 2X. Nah, yang diketahui adalah A pangkat 2X, berarti ini kita ubah jadi A pangkat 2X. Berarti ini A pangkat 6 itu sama aja ini, 2 dikali 3 ya, berarti 2X pangkat 3. Min, ini A pangkat 2X, karena pangkatnya minus, ini dikali minus 2. Ya. Per A pangkat 4X itu sama aja dengan A pangkat 2X dipangkat 2. Plus A pangkat min 2X berarti sama aja ini A pangkat 2X pangkat min 1. Nah, tinggal kita substitusikan nilai dari A pangkat 2X ke sini. Berarti ini sama aja nanti A pangkat 2X-nya itu sama dengan 2 pangkat 3. Ya. Min 2 pangkat min 2. Ya. Per 2 pangkat 2 plus 2 pangkat min 1. Ya. Berarti 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Min 2 pangkat min 2 itu sama dengan 1 per 4. Ya. Per 4 plus 2 pangkat min 1 berarti setengah. Gitu ya. Nah, jadi tinggal kamu kurangkan aja ini, atau biar pernya ini hilang, ini dikali 4 per 4 juga boleh. Jadi tinggal 4 dikali ini berarti 32 dikurangi 1 per 4 kali 4 berarti 16 plus 2. Ya, berarti itu sama aja dengan 32 per 18. Itu ya, jadi gampang ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, soal berikutnya yang akan kita bahas adalah soal bentuk ini. Jika 9 pangkat M-1 plus 9 pangkat M plus 1 sama dengan 82, maka tentukanlah nilai dari 4 pangkat M plus 1. Nah, langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah menyederhanakan yang ini, memisah. Jadi, ingat 9 pangkat M min 1 itu sama aja dengan 9 pangkat M dikali 9 pangkat min 1. Ya. Plus 9 pangkat M plus 1 sama aja dengan 9 pangkat M dikali 9 pangkat 1 sama dengan 82. Jadi kita tujuannya nanti untuk mencari nilai si M-nya. Nah, tinggal kamu keluarkan seperti tadi 9 pangkat M. Ya. Di dalam jadi 9 pangkat min 1 itu sama dengan 1 per 9. Ya. Plus 9 pangkat 1, 9. Sama dengan 82. Ya. Nah, tinggal ini, jumlahkan yang ini, berarti 9 pangkat M. Ini nanti dikalikan dengan, samakan penyebutnya jadi 9, 1, plus 81. Ya. Sama dengan 82. Nah, dari sini kita bisa mencari 9 pangkat M, berarti 9 pangkat M sama dengan, ini 1 plus 81 sama dengan 82, tinggal kita pindahkan ke sana, jadi 82 dikali 9 per 82. Ya. Jadi 9 pangkat M sama dengan 9. Ya, ini 9 ini berarti 9 pangkat 1, berarti dari sini kita peroleh M-nya sama dengan 1. Nah, setelah ketemu M-nya, kita lanjutkan apa yang ditanya. Yang ditanya adalah 4 pangkat M plus 1. 4 pangkat M plus 1
berarti sama aja dengan 4 pangkat M-nya tadi 1 plus 1. Berarti sama aja 4 pangkat 2, sama dengan 16. Jadi jawabannya adalah yang D. Berikutnya adalah, jika 4 pangkat X dikurangi 4 pangkat X-1 sama dengan 6, maka tentukanlah nilai dari 2X pangkat X sama dengan titik. Nah, langkah pertama seperti tadi, kita harus menyederhanakan 4-nya ini. Ya, kita tujuannya mencari si X-nya. Jadi, ingat 4 pangkat X dikurangi, ingat kalau ada pangkatnya seperti ini, berarti sama aja dengan 4 pangkat X dikalikan 4 pangkat min 1. Ya, sama dengan 6. Nah, tinggal kita keluarkan 4 pangkat X-nya. Jadi, dari sini 4 pangkat X sama dengan, jadi 1 min 4 pangkat min 1 itu sama aja dengan 1/4. Itu ya. Jadi, sama dengan 6. Ya. Kemudian 4 pangkat X sama dengan, ingat, 1 dikurangi 1/4 itu sama aja dengan 3/4. Sama dengan 6, jadi 4 pangkat X sama dengan, tinggal 6 dikali 4/3. Jadi, 4 pangkat X sama dengan, ini tinggal coret aja jadi 2, berarti ini 2 kali 4 berarti 8. Pangkat X dikuadratkan. Ya, sama dengan berarti 8 ini 2 pangkat 3. Nah, berarti dari sini 2 pangkat 2X sama dengan 2 pangkat 3. Nah, dari sini sudah kita peroleh berarti 2X sama dengan 3. Atau sama aja ini X-nya sama dengan 3/2. Oke, setelah ketemu X-nya 3/2, kita tinggal lanjutkan ke yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah 2X dipangkatkan X. Ini sama aja dengan 2 dikali 3/2 tadi X-nya. Ya. Ini dipangkatkan dengan X-nya 3/2. Nah, jadi 3 pangkat 3/2. 3 pangkat 3/2 ini sama aja dengan 3 pangkat 1 ya, ditambah setengah. Atau kalau dipisah sama aja dengan 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat setengah. Ya. 3 pangkat 1 itu sama dengan 3. Ingat, 3 pangkat setengah itu sama aja dengan akar 3. Jadi jawabannya adalah 3/3. Oke, untuk sifat-sifat eksponen dan bentuk akar untuk pertemuan pertama ini sampai di sini. Untuk video berikutnya kita akan bahas soal-soal bentuk lain dari sifat eksponen dan bentuk akar. Jangan lupa subscribe dan share supaya Anda nggak ketinggalan untuk membahas soal-soal UTBK SBMPTN 2022. See you, selamat siang.